Hai teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi sesuatu yang sebenarnya jarang aku share, udah lama nggak aku share, walaupun ini sesuai dengan keilmuanku ya, background pendidikanku, yaitu terkait dengan matematika dasar. Di sini matematika dasar bisa berguna untuk banyak hal ya teman-teman. Misalkan di sini teman-teman ada yang pengen latihan ya matematika yang ada di psikotes, TPA, tes rekrutmen bersama BUMN, CASN maupun yang lain ya kayak gitu. Kita akan ngobrol secara santai aja teman-teman. Aku akan coba berbagi ilmu yang aku udah ada. Sorry kalau misalkan kurang jelas bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini lewat playlist kalau mau belajar ya, kayak gitu. Teman-teman misalkan lagi ada yang di tengah tahap rekrutmen tertentu, pengen belajar, interview dan lain-lain, silahkan cek di bagian playlist. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lagi nyari info lowongan kerja, bisa cek di bagian community atau komunitas. Di sana aku berbagi secara berkala terkait dengan informasi lowongan pekerjaan terkini yang aku peroleh dari teman-temanku yang ada di LinkedIn. Yuk teman-teman kita belajar. Aku nggak peduli teman-teman pendidikannya apa aja. Kita belajar dari nol gitu. Mungkin di sini ada teman-teman kuliahku mungkin ya nggak apa-apa ya. Kita akan belajar bareng terkait dengan eksponen, pangkat operasi eksponen kayak gitu. Teman-teman silahkan kalau misalkan mau nyiapkan buku catatan dulu boleh, mau nyiapkan kertas sama ballpoint buat latihan nggak apa-apa, karena di video ini isinya latihan-latihan kayak gitu. Jadi jangan belajar ini sambil dibaca aja ya teman-teman. Karena nanti kalau misalkan teman-teman lagi tes, pasti kan akan ngitung. Jadi kita belajar bareng, mendengarkan sekaligus melihat sekaligus mempraktekkan, nggak ada salahnya. Oke? Kita ngomongin basicnya dulu teman-teman. Eksponen. Kita ngomongin definisinya dulu ya teman-teman. Bentuk dari eksponen atau pangkat itu adalah A pangkat N di sini. Ini adalah bentuk eksponen atau pangkat. Nah, di sini A itu angka yang di bawah itu disebut sebagai bilangan pokok. Jadi ada bilangan pokok, ada bilangan pangkat. Yang di atas itu adalah bilangan pangkat. Jadi kalau ada A pangkat N itu sama dengan A sebanyak N kali. N itu faktornya berapa kalinya, kayak gitu. Nah, N sendiri itu adalah anggota bilangan real, rasional dan irasional. Mungkin ada yang bilang angka-angka yang ada di sumbu angka itu ya, dari negatif, 0 ke positif gitu. Yang teman-teman bisa tunjuk tuh angka-angka yang ada di sumbu-sumbu itu. Itu kombinasi dari rasional dan irasional, kayak gitu. Nah, ini adalah definisi awal dari bentuk eksponen ini. Nah, terkait dengan eksponen ini, banyak sekali nanti akan ditemukan ya di tes-tes kayak gitu. Tapi soalnya pasti udah kompleks. Nah, sebelum teman-teman paham soal kompleks, kita harus paham dulu basic-basicnya. Di sini akan ada 10 sifat dari bentuk eksponen ini. Tapi di video ini aku cuma bahas 5 aja biar nggak kepanjangan. Nanti di part 2 aku akan jelasin nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oke? Kita masuk satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama, sifat eksponen yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Jadi kalau misalkan ada bilangan pokok sama, terus memiliki pangkat, itu sama dengan satu bilangan pokok tadi, pangkatnya dijumlahin aja teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini sifat pertama yang teman-teman harus ingat dulu. Pahami ya? Nah, contohnya kayak gimana? Kita masuk ke sini teman-teman. Silahkan pause video ini selama teman-teman butuhkan. Silahkan coba sifat di atas, coba dihitung dulu. Di sini aku ada 5 soal, silahkan coba dikerjakan. Simple ya teman-teman. Bilangan pokoknya sama, memiliki pangkat, sama dengan satu bilangan pokok, pangkatnya dijumlah. Coba dikerjakan yang ada di samping. Silahkan pause video ini untuk mulai mengerjakan. Dan bisa di-play lagi kalau teman-teman sudah selesai mengerjakannya. Oke, teman-teman, silahkan bisa di-play lagi ya. Yuk, kita cocokkan dulu. Jawaban teman-teman, apakah sesuai dengan jawaban yang aku display di sini? Kalau aku yang salah, koreksi aja, nggak apa-apa teman-teman. Tuliskan di kolom komentar, boleh banget ya. Yuk, kita coba lihat soalnya ini. Nah, ini adalah jawabannya teman-teman. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5, 4 sama pokoknya sama dengan 4
pangkatnya jumlah aja. Berapa? 7. Gitu ya. Jadi di tempatku jawabannya benar apa salah? Salah ya, betul ya. Pangkat 7. Sekarang nomor 2. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 8. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2 pangkat. Ya, 13 ya. Berarti di sini aku salah gitu ya. Oke, kita masukin nomor 3. 6 pangkat minus 2 dikali 6 pangkat 7 sama dengan minus 2 plus 7. Berarti 6 pangkat 5. Kayak gitu. Oke? 6 pangkat 5 ya. Benar nih aku tulisnya. Yang nomor 4. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat minus 5 sama dengan 3. 2 ditambah minus 5. Sama kayak 2 minus 5 gitu. Sama dengan 3 pangkat minus 3. Nomor 4. Dan yang nomor 5 adalah 8 pangkat minus 2 dikali 8 pangkat minus 5 sama dengan 8-nya sama. Minus plus minus. Dijumlah aja minusnya. 8 pangkat minus 7. Kayak gitu. Nah, dari soal-soal ini, berapa nih yang teman-teman benar? Ini aku di sini salah 2 nih. Teman-teman salah berapa nih? Oke. Kita masuk ya ke sifat yang nomor 2. Tadi kita udah tahu ya sifat-sifat yang berkaitan dengan perkalian. Sekarang kalau pembagian gini teman-teman. Kalau A pangkat P dibagi A pangkat Q, bilangan pokoknya sama, maka sama dengan bilangan pokok itu di mana nanti pangkatnya akan dikurangi. Kayak gitu. Oke. Sedikit berbeda ya dengan yang barusan ya. Kayak gitu. Kalau dikali itu sama dengan jumlah, kalau pembagian sama dengan dikurang. Kayak gitu. Kita masuk ke contoh. Oke. Nah, di sini aku ada 3 latihan soal untuk formula di atas. Duplikat aja teman-teman. Oke. Silahkan di pause video ini untuk mulai mengerjakan. Dan bisa di play lagi kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan soal di samping. Silahkan. Oke. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Oke. Kita cocokkan dulu ya jawabannya. Ada lagi nggak nih? Aku yang salah. Oke. Apakah jawaban teman-teman kayak gini? 3 pangkat 8. Nomor 1 ya. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkatnya dikurangi aja 8 kurangi 5. 3 pangkat 3. Itu nomor 1. Oke. Yang nomor 2. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat minus 3. Oke. 5 jadi 5 pangkat 7 minus 3. Kayak ada minus bersebelahan. Jadinya plus teman-teman. Jadi sama dengan 5 pangkat 10. Kayak gitu. Dan yang nomor 3. 6 pangkat minus 8 dibagi 6 pangkat minus 3. Tadi pembagian sama dengan pengurangan. Jadi minus 8 minus minus 3. Jadi kayak minus 8 plus 3. Jadi 6 minus 5. Kayak gitu. Nah ini adalah sifat nomor 2 dari eksponen. Oke. Paham ya teman-teman ya? Kita akan lanjut ke sifat nomor 3. Nah ini teman-teman. Jika suatu bilangan pokok di pangkat 0, di mana bilangan pokok itu bukan 0, maka hasilnya adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A selain 0. Kayak gitu ya. Kita masuk ke sifat nomor 3 ini. Kita akan mulai latihan. Nah ini teman-teman. Di sini ada latihan soalnya untuk sifat yang ketiga ini. Silahkan pause video ini untuk mulai mengerjakan soal yang ada. Silahkan, nanti bisa di play lagi kalau teman-teman udah selesai kerjain soalnya. Oke, udah selesai teman-teman? Yuk, kita cocokkan dulu jawabannya nih. Aku ada yang salah lagi nggak nih? Kita akan kerjakan. Dari soal di samping. Kita mulai nomor 1. 4 pangkat 0, 1. Oke, sesuai dengan sifat di atas. Yuk kita kombinasi yuk. Nomor 2. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0. Sama dengan 7 pangkat 3 dikali 1. Sama dengan 7 pangkat 3. Kalau misalkan nomor 2 ini teman-teman pengen olah pakai penjumlahan tadi kan juga bisa ya. Sama dengan 7 pangkatnya 3 plus 0. 3 plus 0 ya 3 gitu. Jadi sama aja. Itu yang nomor 2.
Yang kita masuk nomor 3. 2 pangkat 0 kali 2 pangkat minus 8. Kayak gitu. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 2 pangkat minus 8. Salah ya aku ya? Oke. Oke. Ingat ya teman-teman ya. Di sini aku isi-isi yang salah biar teman-teman nanti di luar sana tuh banyak teman-teman kalau teman-teman mau latihan soal yang online kayak gitu yang bentuknya udah kertas buku ada yang soal jawab itu beberapa soal yang aku pernah baca waktu dulu waktu aku butuh untuk tes-tes yang ada di atas ini banyak yang kunci jawabannya itu memang salah kayak gitu. Nah, di sini teman-teman silahkan gitu. Jadi jangan percaya jawabanku, hitung aja, kita diskusikan di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman ngeliat kayak begini ada yang salah kayak gitu. Oke ya, fokus ya. Kita masuk ke nomor 4. 6 pangkat 9 dibagi 6 pangkat 0. Oke. 6 pangkat 9 tetap 6 pangkat 0 itu 1. Jawabannya 6 pangkat 9 kayak gitu. Paham ya teman-teman ya untuk sifat yang nomor 4 ini? Sifat nomor 3 dari keempat soal ini. Oke, kita lanjut ya untuk ke sifat selanjutnya. Di sini ada sifat nomor 4, teman-teman, di mana kalau 1/, A pangkat P sama dengan A pangkat minus P. Jadi kalau ada 1/, bilangan pokok tertentu dengan pangkat tertentu di mana yang menjadi bilangan pokok ini penyebut ya, karena ini kan 1/, ini satunya pembilang, ininya penyebut, dia bukan 0, maka dia sama dengan A pangkat minus P. Jadi pangkatnya yang dinegatifin, kayak dikali -1, kayak gitu. Oke, sifat nomor 4, coba pahami dulu ya. Kita akan masuk ke latihannya. Nah, ini yuk kita latihan lagi, teman-teman. Untuk menghafal matematika tuh memang harus latihan. Silahkan pause video ini dan teman-teman boleh mulai mengerjakan soalnya. Dan silahkan di play kalau teman-teman sudah selesai mengerjakannya. Silahkan. Oke, selesai ya teman-teman ya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Coba yuk untuk soal yang ini. Coba kita nggak usah lihat kuncinya dulu. Kita jawab cepat aja. Nomor 1. 1/3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat minus 6. Oke. Nomor 2. 1/7 pangkat minus 5. Jadinya 7 pangkat 5. Oke. Nomor 3. 1/8 pangkat minus 5. Kalau naik jadi 8 pangkat 5. Dikali 8 pangkat 4. 8 pangkat 5 dikali 8 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 9. Itu nomor 3. Oke, kita lihat nomor 4. Wah, ini rada panjang nih. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Dicoret-coret sama dengan 1. Oke, dikali 1/7 pangkat minus 4. 7-nya naik. Minus 4 jadi pangkat 4. 1 dikali 7 pangkat 4. Dikali 7 pangkat 6 naik. Jadi 7 pangkat minus 6 dikali 9 pangkat 0, 1. Depan sama belakang 1. Dan ini perkalian, ilangin aja. Jadi akhirnya 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat minus 6. Jadi dijumlah 7 pangkat minus 4, itu kan jadi 4 ya. 4 minus 6. 7 pangkat minus 2. Kurang lebih kayak gitu jawabannya teman-teman. Yuk kita cek kuncinya. Nah, benar ya. 3 pangkat minus 6. 7 pangkat 5. Di sini jadi 8 pangkat 9. Dan di sini 7 pangkat minus 2. Kalau teman-teman bingung bisa di pause dulu di sini videonya gitu. Jadi di setiap soal maupun jawaban teman-teman bisa pause-pause aja ya videonya ya. Buat ditunggu gitu. Nih ya. Sebenarnya di luar kepala bisa teman-teman. Ini pelan-pelan aja. Jadi teman-teman coba pahami dari jawaban-jawaban yang ada. Oke. Udah selesai teman-teman nomor 4. Sekarang kita lanjut untuk sifat nomor 5. Nah, ini teman-teman. Kalau ada suatu bentuk eksponen di mana eksponen tersebut dipangkatin lagi menggunakan kurung, maka pangkatnya itu dikalikan, bukan dijumlah. Oke? A bilangan pokok pangkat P dalam kurung Q sama dengan A pangkatnya dikalikan. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau ada kurung pangkatnya dikalikan, jangan dijumlah. Kita masuk ke soalnya. Nah, yuk kita coba latihan. Mulai hitung, silahkan bisa di-pause soalnya. Nanti kalau teman-teman udah tahu jawabannya, bisa di-play lagi. Oke.
Silahkan teman-teman. Wah, di sini aku ngaco nih, nomornya salah tuh. Nomor 1112. Oke. Sorry ya teman-teman ya. Bikin videonya cepet-cepet nih. Oke, tadi soalnya benar kok. Yuk kita silahkan hitung. Oke. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Udah selesai di pos ya? Yuk kita jawab dulu soal ini. Coba ini kuncinya nggak usah dibuka dulu. Kita kerjakan satu-satu. Apa teman-teman bisa? Nomor satu tadi ya. 3 pangkat 4 dalam kurung 2. Pangkatnya dikaliin. Jadi 3 pangkat 8. Itu yang nomor satu. Nomor satu itu nomor 2 ya. Dan nomor 2, 7 pangkat 5 dalam kurung -1 pangkatnya. Sama dengan 7 pangkat -5. Oke. Untuk yang nomor 3, 8 pangkat -3 dalam kurung -2 dikalikan. Jadi 8 pangkat 6. Kayak gitu. Dan yang nomor 4 ini, nah ini satu-satu ya. 1/9 pangkat 6 jadinya kan. 3 kali 2 gitu. Pangkat 6. Kemudian dikali 1/9 pangkat -20. Oke. Yang pangkat 6 dinaikin. Jadi pangkat -6. Yang -20 dinaikin. Pangkatnya jadi 20. Nah, -6 plus 20. Jadinya 9 pangkat 14. Kurang lebih kayak gitu jawabannya, teman-teman. Kita cek dulu. Dari kuncinya berapa nih? Ya, ini ya teman-teman ya. Nomor 1 benar ya. Tinggal dikali pangkat 8. Nomor 2, 7 pangkat -5. Nomor 3, 8 pangkat 6. Dan nomor 4 ini adalah 9 pangkat 14. Coba teman-teman lihat satu-satu dulu. Pastikan teman-teman paham ya. Dengan formula yang ada di kurung. Ini sering sekali terjadi kesalahan. Membedakan antara perkalian yang di bawah tadi. Jadi kalau bilangan pokoknya perkalian, atasnya dijumlah. Gitu. Oke. Jangan sampai salah. Paham ya? Oke. Ya, itu dulu ya teman-teman ya untuk video ini. Ini aku baru masukin 5 sifat-sifat dari eksponen, yaitu kalau ada bilangan pokoknya sama, memiliki suatu pangkat, sama dengan bilangan pokok itu pangkatnya dijumlah. Kalau misalkan dia pembagian, berarti bila pangkatnya dikurang. Kalau ada bilangan pokok bukan 0, pangkat 0, hasilnya pasti 1. Mau 1.000.000 pangkat 0, mau 1.000 pangkat 0, mau 0,00001 pangkat 0, hasilnya tetap 1 kayak gitu. Oke. Kemudian kalau ada bilangan pokok pangkat sesuatu, kalau penyebut ini mau dinaikin di atas sama dengan bilangan pokok itu pangkatnya di negatif. Dan kalau ada bilangan pokok, ada bilangan eksponen di mana nanti dikurung kemudian ada pangkatnya, maka pangkatnya itu harus dikalikan. Nah, paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman untuk part pertama dari eksponen ini. Nanti ke depan aku akan upload secara rutin terkait semua ilmu matematika yang ya ini basic. Sebenarnya teman-teman kalau masih ingat ya eksponen ini kan ada di kelas 1 atau 10 SMA kan ya gitu. Jadi tinggal diingat-ingat aja gitu ya. Yang kuliah juga sebenarnya ada sih kalau ada mata kuliah kalkulus gitu ya. Tapi ya nggak sebasic ini. Nanti soalnya ke depan akan lebih kompleks dan dengan topik-topik yang lain. Ini aku akan explore dulu dari yang basic dari eksponen. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau silahkan bisa ngubungin aku lewat salah satu sosmedku ini. Thank you, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu.